Jadi pertama kita mulai anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah thumma amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Baik, ya. Pak. Bapak lihat semuanya bangkunya terisi penuh, jadi sudah berangkat semua ya? Ji, Pak. Alhamdulillah semua. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, kita doa bersama-sama. Mas Haris tolong pimpin Rolitu Billah seperti biasa. Silakan. Ya, teman-temanku semuanya, kita berdoa mulai. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan panjatan doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, dengan mendapatkan ilmu yang manfaat dan bermanfaat bagi kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma. Amin, amin. Baik, untuk materi kita pada hari ini, materinya adalah tentang keteladanan Umar bin Khattab. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang bab adab saudara, tetangga, dan teman. Hari ini pelajaran baru yaitu tentang keteladanan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu khalifah yang keberapa, anak-anak? Khalifah kedua, Pak. Kedua, Pak. Yang pertama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Yang kedua Umar, yang ketiga Utsman bin Affan. Utsman. Yang keempat Ali Thalib. Siapa yang tahu hubungan Sayyidina Umar terhadap Rasulullah? Hubungannya apa? Coba. Hubungan Sayyidina Umar, apanya Rasulullah Sayyidina Umar itu? Coba siapa yang tahu? Ayo, siapa? Sahabatnya, Pak. Sahabatnya, bagus. Keempat-empatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua. Tetapi ada hubungan kekeluargaan antara keempat-empatnya ini dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Abu Bakar hubungannya sama Rasulullah apa? Mertuanya, Pak, mertuanya. Bagus, mertuanya. Kenapa mertuanya? Karena ini anaknya Abu Bakar, Aisyah nikah dengan Nabi Muhammad. Betul sekali, Siti Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Kalau Sayyidina Ali, siapanya Rasulullah? Menantunya. Menantunya, bagus. Kenapa soalnya? Menikahi Karena putrinya. menikahi Nabi. putrinya Rasulullah yang bernama? Lupa, Pak. Fatimah ya. Fatimah ya. Fatimah. Sayyidina Utsman hubungannya sama Rasulullah apa? Siapa yang tahu?
Menantu. Pak? Menantu. Menantu ya. Sayyidina Utsman apa? Nur. Yang ya yang Yang diberkahi buat memiliki saya. dua cahaya itu yang dimaksud adalah kedua putri Rasulullah yang dinikahi oleh Sayyidina Utsman. Siapa dan siapa? Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Yang terakhir sekarang, Sayyidina Umar hubungannya sama Rasulullah apa? Mbak Siti Munfaridah pasti tahu ini. Ayo coba. Hubungannya Sayyidina Umar dengan Rasulullah apa? Mbak Nikmah? Mbak Nikmatul Musrifah? Hubungannya Sayyidina Umar dengan Rasulullah apa? Atau siapa yang tahu? Ayo. Siapa yang tahu? Tahunya sahabat Nabi, Pak. Sahabat Nabi. Mbak Siti Munfaridah? Hubungannya Sayyidina Umar dengan Rasulullah apa? Mbak Dia Wal Karamah. Hubungannya Rasulullah dengan Sayyidina Umar apa? Oh ya Pak, saudaranya Pak. Sudah seiman ya? Iya. Abu Bakar tua, Sayyidina Utsman menantu, Sayyidina Ali menantu, Sayyidina Umar itu juga mertuanya Rasulullah. Kenapa? Karena putrinya Sayyidina Umar yang namanya Hafsah dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 4 khulafaur rasyidin, Abu Bakar Umar ini ketua. Abu Bakar Umar ini ketua. Utsman Ali ini menantu. Jadi tidak sahabat. Ada jalinan kekeluargaan di antara mereka. Sayyidina Abu Bakar mertua, Sayyidina Utsman menantu, Sayyidina Ali menantu. Oke, sekarang Bapak ingin menceritakan nanti kalian analisa dari cerita Bapak tentang Sayyidina Umar. Dengarkan baik-baik. Sayyidina Umar Islam di usia 27 tahun. 27 tahun, bayangkan. Ketika usia 27 tahun, Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, agama yang kau sampaikan ini benar agama dari Allah kan?" Artinya kita dalam posisi benar kan? Iya, jawab Rasulullah. Kenapa kita dakwahnya harus sembunyi-sembunyi? Kita dalam posisi yang mengumumkan keislamannya kepada seluruh masyarakat waktu itu. Sementara para sahabat yang lain itu si sembunyi. Akhirnya turun firman Allah, fasda lima tu'mar. Ya. Kemudian Sayyidina Umar ketok pintu seluruh suku Quraisy dan mengatakan, saya sudah masuk Islam. Siapa yang mau menghalang-halangi saya, silahkan. Saya siap untuk melayaninya. Itu pertama, kisah pertama. Yang kedua, ketika umat Islam hijrah ke Madinah, mereka juga hijrah secara sembunyi. Tetapi Sayyidina Umar itu tidak. Beliau mengundang seluruh masyarakat Quraisy dikumpulkan di Ka'bah.
kemudian mengatakan, saya hari ini akan berhijrah ke Madinah. Siapa yang ingin menghalangi, silahkan saya tunggu di balik lembah ini. Silahkan siapapun yang ingin istrinya menjadi janda, anak-anaknya menjadi silahkan halangi saya. Oke. Dari kedua cerita itu, analisanya, sifat yang dimiliki Sayyidina Umar apa dari kisah itu? Mas Haris? Ini Pak, pemberani Pak. Oke, betul. Analisanya jos. Bagus. Pemberani. Jadi kita mendapatkan satu kisah, satu pelajaran bahwa Sayyidina Umar itu pemberani. Ya. Satu lagi kisah tentang Sayyidina Utsman, dan saya harap nanti anak-anak semua untuk menganalisa dari kepribadian Sayyidina Umar yang akan Bapak ceritakan. Suatu ketika pipi Sayyidina Umar itu ada bekas-bekas garis yang membekas karena tidur di atas pelepah kurma. Sehingga ketika para sahabat melihat, merasa kasihan. Amirul Mukminin, wahai Khalifah Khulafaur Rasyidin, wahai Khalifah kaum muslimin, apa itu Khalifah? Tapi kenapa tidurnya kok di atas pelepah kurma sehingga membekas pada pipimu? Bagaimana kalau kita naikkan jabatanmu, ketika kita naikkan gajimu sebagai khalifah? Ambillah gaji yang banyak karena sesuai dengan pangkatmu sebagai khalifah. Apa jawaban Sayyidina Umar? Beliau menolak, tidak mau dinaikkan gaji. Nah, jadi ini apa yang bisa kalian analisa tentang kepribadian Sayyidina Umar? Mbak Siti Nurhaliza, silakan. Wah, enggak. Suaranya belum kedengeran. Maaf, Umar itu tidak mau memanfaatkan fasilitas negara, Pak Guru. Oke, bagus. Yang lain? Mas Hadi dari kisah Sederhana, Pak. Sederhana, bagus. Oke. Makasih, Pak. Dari dua kisah itu. Tegas, Pak. Tegas, boleh. Ya, tegas untuk menolak dinaikkan gajinya. Bagus. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya, ini kita hanya mengambil dua pengalaman, dua kisah dari kepribadian Sayyidina Umar, dan kita sudah bisa menganalisa bahwa Sayyidina Umar itu memiliki sifat satu, pemberani, dua, sederhana, tiga, tegas. Itu ya anak-anak kesimpulan kita pada pertemuan kali ini. Dan untuk lebih lanjutnya bisa dilihat di Linktree yang akan Bapak share kepada kalian. Jadi nanti bisa dilihat di situ ada apa namanya modul pembelajaran, ada PPT yang sudah Bapak siapkan, dan juga LKPD yang bisa kalian kerjakan tentang Sayyidina Umar. Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan
Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.